Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nabila dengan NIM 2305045, mata kuliah Desain dan Pemrograman Orientasi Objek oleh dosen pengampu desain Ihsan Maulana, Prodi Ilmu Komputer di Universitas Syedzi Madani. Topik hari ini tentang use case diagram. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini ada pengertian. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau user dan sistem yang akan atau sedang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan fitur-fitur atau use case dari sistem secara visual dan siapa saja yang terlibat dalam setiap fitur tersebut. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menunjukkan fungsi utama yang disediakan sistem. Kedua, memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Ketiga, sebagai alat komunikasi antara pengembang dan stakeholder atau non-teknikal. Komponen utama di use case diagram yang pertama itu ada aktor, orang, sistem lain atau entitas luar yang interaksi dengan sistem, digambarkan dengan simbol orang atau stick figure. Gambarnya seperti ini. Lalu ada use case, fitur atau layanan yang diberikan sistem kepada aktor, digambarkan dengan oval atau lingkaran. Ini bentuknya. Lalu ada system boundary, kotak yang menunjukkan batas dari sistem yang sedang dibuat. Ini bentuk kotaknya seperti ini. Dan yang terakhir ada relationship. Yang pertama ada association, garis yang menunjukkan interaksi antara aktor dan use case. Garisnya lurus, tidak ada anak panah, kanan atau ke kiri. Lalu ada include, hubungan wajib satu use case menyertakan use case lain. Nah, di sini ada garis putus-putus dan anak panah serta ada keterangan include. Lalu ada extend, hubungan opsional satu use case dapat memperluas use case lain. Di sini juga garisnya putus-putus, ada anak panah dan ada keterangan extend seperti ini. Dan terakhir ada generalization, menunjukkan pewarisan atau aktor yang bisa memiliki turunan. Di sini garisnya lurus dan mempunyai anak panah. Selanjutnya, hubungan include dan extend. Include wajib digunakan ketika sebuah use case selalu membutuhkan proses tambahan lain. Proses tersebut digunakan ulang di beberapa use case. Contohnya, meminjam buku, include cek status buku. Artinya, saat meminjam buku, sistem selalu harus mengecek status buku dahulu. Nah, lalu di extend wajib dilakukan ketika ada use case tambahan yang hanya terjadi dalam kondisi tertentu, bukan bagian wajib dari proses utama. Contohnya, mengembalikan buku, extend, bayar denda. Artinya, jika buku terlambat, sistem akan menjalankan proses tambahan berupa pembayaran denda. Selanjutnya, ada contoh use case diagram. Di sini contohnya itu tentang website company profile Nice Studio. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, ada editor, dan ada guest. Nah, si guest ini bisa melihat surface, guest bisa melihat artikel, guest bisa melihat portofolio, dan jika guest mau, guest bisa melihat detail portofolio. Jika guest tidak mau, maka tidak apa. Ini hanya fitur tambahan dari melihat portofolio. Lalu, guest bisa menghubungi Nice Studio dan guest bisa melihat sejarah. Nah, si admin itu bisa login dan logout
Admin bisa manajemen artikel, admin bisa manajemen portofolio, admin bisa manajemen data sejarah, dan admin bisa melihat pesan yang dikirim dari cache. Nah, terakhir ada aktor editor. Editor bisa login dan logout, dan editor bisa manage artikel. Nah, ini adalah contoh diagram use case diagram tentang website company. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian penjelasan use case dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.